Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Kali ini kita bertemu lagi. Sebelumnya kita bahas radius server. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas mengenai syslog ya. Pada pertemuan kali ini, part 1 kita akan lebih membahas konsep serta background kenapa kita butuh syslog server ya. Terus bagaimana cara instalasinya nanti di part 2, di part 3 nanti bagaimana kita view terhadap syslog yang sudah kita konfigurasi. Oke, syslog server untuk centralized login management gitu ya. Background dari centralized syslog ini apa? Oke, sebelum kita bahas lanjut, ini adalah salah satu backgroundnya di mana device arsitektur untuk middle level device network atau perangkat network itu rata-rata memiliki memori sekitar 4 GB untuk Cisco Aruba 1, Juniper Superior 8 GB, serta Arista 4 GB. Ini untuk middle level ya. Bahkan ada yang mungkin Cisco itu 2 GB atau bahkan 1 GB. Nah, dari total memori yang diberikan biasanya untuk buffer atau logging itu setengahnya. Kalau 4 GB itu 2 GB, 1 GB setengah giga gitu atau bahkan lebih kurang lagi. Dari hal ini maka syslog di perangkat itu sangat terbatas, itu ya. Karena sekali lagi slog di perangkat network logging atau buffer di perangkat network itu disimpan dalam memori ya, bukan dalam storage gitu ya. Kecuali di firewall mungkin nanti akan disimpan storage, tapi juga firewall akan mengeluarkan logging yang banyak juga dan itu juga butuh syslog server. Oke, common isunya apa? Setelah kita tahu bahwa log itu di-store atau disimpan di memori dan hanya kecil, lah log tersebut ter-overwrite ya. Jadi ketika lognya banyak, maka log itu akan tertimpa dan hilang. Misalnya di dalam satu hari switch atau router itu produce log yang banyak, maka log yang di pagi biasanya tidak akan nampak ketika kita lihat di sore hari. Jadi udah hilang, kita mau lakukan analisis itu udah nggak bisa, misalnya ada isu di pagi hari. Yang kedua, log hilang setelah perangkat reboot. Jadi ketika switch router ataupun firewall tiba-tiba terjadi reboot ataupun restart. Nah, kita tidak bisa melihat log sebelum restart terjadi. Jadi kita tidak bisa melakukan analisa apa sih penyebab rebootnya, apakah power outage. Kalau power outage ternyata bukan power outage gitu ya. Kita harus melihat log untuk analisa, kita udah nggak bisa lagi. Karena lognya pasti hilang. Sekali lagi log tersimpan di memori dan setelah reboot itu pasti akan hilang. Yang ketiga, perangkatnya crash ataupun tiba-tiba mati. Nah, kita udah kehilangan log. Kita tidak bisa menganalisa ketika ditanya ini kenapa mati. Kita tidak bisa menganalisa, tidak bisa melakukan forensik karena kita tidak punya data ya. Lognya udah hilang. Kita nggak bisa melakukan. Ya, mau nggak mau kita ganti gitu ya. Ini adalah salah satu sampel logging ataupun log di perangkat Cisco. Defaultnya, by default itu hanya 8 megabyte. Tapi ini bisa kita tambahin lebih dari 8 sampai 100 megabit bisa. Tapi ketika log switch ataupun router tersebut produce log yang banyak, tetap akan ke override, dan ketika salah satu dari ketiga ini terjadi, maka kita juga akan kehilangan. Seperti itu ya. Jadi backgroundnya ini kenapa kita butuh syslog server, karena log override, log hilang ketika reboot, device atau crash, device-nya crash, lognya hilang, kita tidak bisa melakukan analisa atau forensik. Background dari sini maka muncul syslog server seperti itu ya. Nah, untuk saat ini software syslog itu ada banyak, namun yang paling banyak digunakan ada 3. Ini saya ambil 3 aja contoh. rsyslog, ada Greylog ini baru, ada Kiwi yang di-manage oleh SolarWinds. Dari ketiga software syslog ini ada beberapa fitur yang berbeda. Yang pertama licensing, dari segi license, rsyslog ini open source free, Greylog juga open source free juga, tetapi ketika menggunakannya open source,
log yang masuk itu di limit sekitar 2 giga. Nah, ketika kita mau menambah berarti butuh license enterprise lagi. Untuk Dwi pasti dia berbayar karena di-manage oleh SolarWinds. Platform yang digunakan atau OS yang digunakan itu Linux untuk RSLog, Greylog itu cross platform, bisa Linux bisa Windows, bisa juga di Docker. Kiwi itu primary menggunakan Windows. Untuk user interface ini yang paling berbeda, RSLog menggunakan CLI, Greylog udah web-based UI, udah powerful, ada dashboardnya, udah enak ketika kita melakukan analisis, ada visualisasi yang bagus. Nah, Kiwi itu simple UI dengan beberapa alert log. Real time processing semuanya sama, yang membedakan lagi adalah secara setup itu sama, moderate semua. Nah ini log analisis, RSS log itu moderate karena kita harus punya script sendiri kalau misalnya mau ngambilnya, karena bentuk lognya adalah teks ya. Kalau Greylog, ini log akan di-store di dalam database, jadi nanti ada visualisasi di dashboardnya akan lebih gampang. Untuk Kiwi itu basic search-nya aja untuk filtering, jadi sama pada dasarnya, bentuknya juga teks juga. Protokolnya sama, syslog pakai UDP TCP port 514. Oke, kita lanjut ke Oke, sebelum kita lanjut, untuk lab kali ini kita akan menggunakan Greylog. Kita akan melihat overview Greylog seperti apa, dashboardnya seperti apa, nanti kita akan coba konfigurasi satu persatu. Oke, itu terminologi syslog server. Di sini kita punya router misalnya, ada firewall, ada switch. Nah, protokol yang digunakan apa? Tadi saya sebutkan UDP, TCP, port 514, TLS encryption syslog 6514 ini ketika transmisinya menggunakan internet atau untrusted network. Misalnya switch-nya ada di Indonesia, syslog servernya ada di Amerika, maka untuk ke sana kita butuh VPN atau untrusted network, maka kita bisa menggunakan TLS encryption ya, atau pakai port 6514. Nah, log-log ini dari setiap device ini pada dasarnya ketika kita mengkonfigurasi syslog, log yang ada di device tetap ada, tapi terlimit seperti yang disampaikan sebelumnya. Namun, log tersebut akan di-copy ke dalam syslog server. Jadi di syslog server dapat utuh. Jadi tidak akan di-override sama sekali. Nah, setelah sampai di syslog server, kita akan mudah melihatnya ya. Nanti kita akan nampak overview, karena kita pakai Greylog, nanti kita akan melihat dashboardnya. Kita akan dapat visualisasinya secara statistik dan akan memudahkan kita untuk melakukan analisis ataupun melakukan improvement ke network seperti itu. Oke, untuk persiapan lab Greylog kali ini kita butuh OS. Untuk Greylog berjalan di OS 2204 ataupun 2004. Software dependency lain ada MongoDB untuk database-nya, untuk store log-nya. Terus butuh data nodes, track, Hilog. Nah, ini ada dokumentasi linknya. Nanti kita akan follow dokumentasi link berikut. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup di sini untuk secara konsep dan penjelasan dari background kenapa butuh syslog, bagaimana syslog bekerja, dan bagaimana apa saja dibutuhkan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan lab. Nah, lab kali ini lebih akan membahas masalah instalasinya. Nanti di part selanjutnya kita akan bahas gimana cara integrasi serta menampilkan log tersebut. Oke, cukup sekian. Terima kasih.